Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi hari ini yaitu manajemen investasi daerah. Sebelum kita mulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Muhammad Hadiulawi, yang kedua saya sendiri Aris Nur Afandi, yang ketiga Kurina Fitriani, yang keempat Dwi Arumsari. Baik, materi yang pertama akan saya jelaskan sendiri yaitu klasifikasi investasi daerah. Investasi merupakan sebuah kegiatan penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva atau harta yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Menurut Permendagri nomor 52 tahun 2012 tentang pedoman pengelolaan investasi pemerintah daerah bab 1 ayat 2 mengatakan bahwa investasi pemerintah daerah adalah penempatan sejumlah dana dan atau barang milik daerah oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu. Dari definisi yang telah disampaikan bahwa untuk bisa melakukan suatu investasi harus ada unsur ketersediaan dana aset pada saat sekarang. Kemudian komitmen mengaitkan dana tersebut pada objek investasi untuk beberapa periode di masa mendatang. Selanjutnya setelah periode yang diinginkan tersebut tercapai, haruslah investor bisa mendapatkan kembali asetnya. Tentu saja dalam jumlah yang lebih besar. Namun, tidak ada jaminan pada akhir periode yang ditentukan investor pasti mendapatkan aset yang telah besar dari saat memulai investasi. Ini terjadi karena selama periode waktu menunggu itu terdapat kejadian yang menyimpang dari yang diharapkan, yaitu yang inilah disebut dengan resiko. Dengan demikian, selain harus memilih komitmen mengaitkan dananya, investor juga harus bersedia menanggung resiko. Investasi pemerintah yang dilakukan di sini adalah investasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah. Pada dasarnya, investasi di wilayah administratif pemerintah daerah dapat saja dilakukan oleh pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan swasta nasional. Selanjutnya adalah tujuan dari investasi pemerintah daerah. Yang pertama, keuntungan berupa dividen, bunga, dan pertumbuhan nilai perusahaan yang mendapatkan investasi pemerintah sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Yang kedua adalah peningkatan berupa jasa dan keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu. Master plan investasi yang tepat dapat dijadikan sebagai pedoman bagi tindak lanjut kebijakan pengembangan investasi, terutama sektor jasa, yang mana yang dapat dijadikan sebagai sektor prioritas dan bagaimana perencanaan dan tindak lanjutnya. Yang ketiga adalah peningkatan pemasukan pajak bagi negara atau daerah sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan. Kepastian hukum, stabilitas, debirokratis, serta kepastian dan kesinambungan kebijakan fiskal yang tepat akan mendorong pertumbuhan investasi, serta akan menambah penerimaan pajak daerah. Dan yang keempat adalah peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan. Pemerintah daerah sebagai pemegang kekuasaan
dan pemangku kebijakan perlu melakukan kerjasama dengan investasi swasta yang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Oke, di sini saya akan membahas macam-macam investasi. Macam-macam investasi ada 3. Yang pertama yaitu investasi jangka panjang, yang kedua investasi jangka menengah, dan yang ketiga investasi jangka pendek. Pengertian investasi jangka panjang adalah menanam suatu modal dengan harapan dapat memperoleh keuntungan pada waktu yang akan datang melalui penguasaan suatu aset bergerak dan aset tidak bergerak dalam kurun waktu yang lebih dari 1 tahun. Investasi jangka panjang memerlukan modal atau dana yang cukup besar dan biasanya dilakukan oleh suatu institusi atau badan usaha. Jadi investasi jangka panjang ini dilakukan hanya untuk kalangan institusi atau badan usaha. Sarana atau objek dari investasi jangka panjang yaitu properti, barang modal, kepemilikan saham, atau shareholder. Investasi jangka panjang ini antara lain berupa surat berharga yang dibeli pemerintah daerah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha. Misalnya, pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha. Yang kedua, surat berharga yang dibeli pemerintah daerah untuk bertujuan menjaga hubungan baik dalam dan luar negeri. Surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicarikan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek. Menurut Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006, investasi jangka panjang dikelompokkan menjadi 2 bagian. Yang pertama atau A yaitu investasi permanen. Investasi permanen antara lain yaitu kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk pengguna atau usaha atau pemanfaatan aset daerah, penyertaan modal daerah pada BUMD, badan usaha lainnya yang dimiliki pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Jadi tujuan dari investasi permanen ini adalah untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Yang kedua yaitu investasi non-permanen. Investasi non-permanen untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Seperti pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo, atau dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan atau pemberdayaan masyarakat seperti bantuan modal kerja, pendanaan kepada usaha mikro dan menengah. Yang kedua yaitu investasi jangka menengah. Investasi ini menjadi jalan tengah dari sebuah investasi jangka panjang yang mungkin terlalu lama. Jadi dapat dikatakan investasi jangka menengah sebagai jalan pintas, sebagai bentuk usaha sebuah investasi yang dimana jangka panjang mungkin memiliki tempo yang terlalu lama. Investasi ini memperhitungkan banyak faktor yang disesuaikan dengan modal yang dimiliki dan biasanya tidak lepas dari kondisi makro pasar. Jadi dalam pelaksanaannya investasi jangka menengah menekan seminimal mungkin dan tolak ukur yang logis dari perhitungan biaya ongkos dan hasil. Contohnya yaitu seperti properti, emas, dan pasar saham. Yang ketiga yaitu investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan atau dicairkan. Ditujukan dalam rangka manajemen kas dan berisiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 bulan atau 1 tahun. Investasi jangka pendek ini mencakup deposito berjangka waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan
yang dapat diperpanjang secara otomatis. Terdapat mencakup antara lain pembelian surat utang negara atau SUN, sertifikat Bank Indonesia atau SBI, dan surat perbendaharaan negara atau SPN. Investasi jangka pendek dalam bentuk deposito pada bank umum dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan pada jenis penyertaan modal atau investasi pemerintah daerah, atau yang dimaksud pendapatan bunga atas deposito dianggarkan dalam kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Selanjutnya yaitu pelaksanaan dan pengelolaan investasi daerah. Dibagi menjadi dua, yaitu 1. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 menyatakan pejabat pengelolaan keuangan daerah (PPKD) selaku BUD berwenang untuk melaksanakan, mengelola, dan menata usahakan investasi pemerintah daerah. Artinya yaitu pejabat pengelolaan keuangan daerah atau PPKD sangat memiliki wewenang untuk melaksanakan, untuk mengelola dan menata usahakan investasi pemerintah daerah, investasi suatu daerah masing-masing. Jadi memiliki diberikan wewenang yang khusus dalam hal melaksanakan kegiatan investasi yang akan dianggarkan. Yang kedua yaitu menurut Peraturan Menteri Nomor 52 Tahun 2012 Pasal 4 menyatakan bahwa kepala daerah memiliki kewenangan dalam pengelolaan investasi pemerintah daerah. Kewenangan pengelolaan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud meliputi regulasi, operasional, dan supervisi. Pengelolaan investasi daerah terdiri dari 5 tahap. Yang pertama yaitu perencanaan, pelaksanaan, penganggaran di investasi, dan pengawasan. Yang pertama yaitu perencanaan. Pengelolaan investasi menyusun perencanaan pemerintah daerah, dilengkapi dengan alasan pertimbangan dan dituangkan dalam rencana kegiatan investasi pemerintah daerah yang kemudian disampaikan kepada kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan. Yang kedua yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan investasi pemerintah daerah dilaksanakan oleh pengelolaan investasi dan dapat dilimpahkan pelaksanaan kepada Badan Layanan Umum Daerah. Yang ketiga yaitu penganggaran. Pelaksanaan anggaran, penata usahaan anggaran, dan pertanggungjawaban investasi pemerintah daerah. Yang keempat yaitu diinvestasi. Diinvestasi ini dilakukan apabila pemerintah daerah diperkirakan yang didasarkan oleh hasil analisis penasehat investasi. Investasi ini berupa penjualan surat berharga atau penjualan kepemilikan investasi langsung. Yang kelima yaitu pengawasan. SKPD yang melindungi pengawasan bertanggung jawab dalam pelaksanaan investasi pemerintah daerah yang meliputi pemantauan dan pengendalian yang kemudian dilaporkan kepada pemerintah daerah. Kesimpulan dari materi investasi daerah yaitu pemerintah daerah merupakan peran utama bagi permunculan iklim investasi yang kondusif dan pengembangan investasi di daerah. Kebijakan yang tepat, peraturan dan regulasi yang jelas, pelayanan yang responsif merupakan sejumlah aspek yang perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah. Di masa yang akan datang, amat sulit mengharapkan arus investasi ke daerah sekitarnya. Sejumlah aspek tersebut tidak ditangani atau dibenahi secara sungguh-sungguh oleh pemerintah. Investasi sendiri merupakan penanaman modal yang dilakukan guna untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang dalam jangka waktu yang tertentu. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.